Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya. Anak-anak, ketemu lagi ya dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Anak-anak, pada sesi ke-9 ini masih tentang persamaan kuadrat ya. Kita akan menyusun persamaan kuadrat ya. Baik, mari kita mulai pembelajarannya anak-anak. Menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, ini dengan menggunakan perkalian faktor. Anak-anak perhatikan, jika X1 dan X2 adalah merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat, ini kalau ditulis dalam bentuk formula seperti ini ya. Jadi X negatif X1 dan X negatif X2, formulanya seperti ini. Nah, contohnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya, misalkan yang A itu sepertiga dan negatif 2, 3/4 dan negatif setengah, lalu 2 dikurangi akar 3 dan 2 plus akar 3. Mari anak-anak kita kerjakan. Ya, formulanya X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2, di mana X1 dan X2 adalah merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, jadi di sini akar-akarnya udah diketahui ya. Kita tinggal menyusun persamaan kuadratnya. Perhatikan anak-anak, sekarang kita masukkan, jadi jika akar-akarnya adalah sepertiga dan negatif 2, nah kita masukkan X1-nya adalah di sini ya. Jadi di sini kan formulanya X min X1, kita tinggal masukkan X negatif, nah, sepertiga di sini. Dan nah di sini kan negatif 2, di sini kan negatif ketemu negatif maka jadi positif ya. Nah, selanjutnya ini untuk memudahkan ini tinggal dipindah di sini saja anak-anak. Ini ekuivalen dengan 3x minus 1 dikalikan x plus 2 ya, sama dengan 0. Kalau kita kalikan berarti 3x dikalikan x kan 3x kuadrat, 3x dikalikan 2 6x ya, negatif 1 dikalikan x negatif 1 dikali 2 kan negatif 2. Nah, 6x dikalikan dikurangi x kan hasilnya berapa? 5x ya. Berarti 3x kuadrat ditambah 5x minus 2. Nah, inilah persamaan kuadrat yang dimaksud jika diketahui akar-akarnya adalah sepertiga dan negatif 2. Begitu ya. Baik, perhatikan contoh nomor berikutnya anak-anak. Kita masih disuruh menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3/4 dan negatif setengah. Kita tulis formulanya dulu, X negatif X1 dikali X negatif X2. Lah ini yang perkalian faktornya itu kan ini ya, dimana X1 dan X2 adalah akar-akarnya. Nah, kita tinggal masukkan anak-anak, jadi ini X ya, masukkan, ini minus X 3/4 ya, ini kan 3/4, formulanya kan ini. Kemudian di sini yang satunya kan minus setengah, minus ketemu minus jadi positif setengah, kan begitu. Nah, 4-nya pindah sini, 2-nya pindah sini, dengan mudah Anda mendapatkan 4x ya dikurangi 3 dikalikan 2x plus 1. Kemudian ini merupakan perkalian faktor, Anda kalikan anak-anak, 4x dikalikan 2x berapa? 8x kuadrat ya kan. Kemudian 4x dikalikan 1 4x, negatif 3 dikalikan 2x negatif 6x, dan negatif 3 dikalikan 1 hasilnya negatif 3. Lalu ini kita sederhanakan, hasilnya berapa? 8x kuadrat negatif 2x negatif 3. Begitu ya. Baik, berikutnya kita disuruh menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 negatif akar 3 dan 2 positif akar 3. Nah, ini tidak menggunakan formula ini anak-anak. Ini kita menggunakan formula, menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan ya. Formulanya adalah ini. Jadi X kuadrat negatif X1 ditambah X2X ditambah X1 X2. Ingat anak-anak, jadi kalau misalkan perkalian faktor, contohnya ini dikalikan, maka yang tengah ini merupakan penjumlahannya. Perhatikan ya, ini kan 6 dikalikan 2, 6x ini dikalikan, ini kalau dijumlahkan kan ini. Jadi merupakan penjumlahan faktor, sedangkan yang ini adalah merupakan perkaliannya. Penjumlahan akar maksudnya. Sedangkan ini adalah merupakan perkaliannya ya.
Nah, sekarang kita selesaikan anak-anak. Kita selesaikan dari sini X1-nya kan 2 dikurangi akar 3, X2-nya kan 2 ditambah akar 3. Karena kalau X1 dan X2 saya jumlahkan, berarti kan ini dan ini saya jumlahkan. Hasilnya berapa? 2 negatif akar 3 ditambah 2 positif akar 3 kan menjadi 4 ya. Nah, ini kan akar 3 dengan positif akar 3 kan habis ya. Nah, berarti hasilnya 4. Sekarang kalau X1 dan X2 saya kalikan, berarti kan 2 negatif akar 3 dikalikan 2 positif akar 3. Nah, ini sama seperti tadi perkalian faktor ya. Hasilnya adalah ini dikalikan ini 4, kemudian yang ini dikalikan ini adalah negatif 2 akar 3, kemudian yang jauh dengan yang jauh 2 akar 3 ini, dan ini kan kecoret anak-anak. Lalu negatif akar 3 dikalikan positif akar 3 kan negatif akar 9. Negatif 2 akar 3 positif 2 akar 3 kan bisa dicoret, sehingga hasilnya 4 dikurangi, nah dari mana 3? 3 itu dari akar 9 ya. Hasilnya tentu 1 kan. Nah sekarang dari sini kita tinggal memasukkan ini saja anak-anak, sehingga kita peroleh X kuadrat negatif X1 plus X2X plus X1 X2, ini formulanya. Lalu ini tinggal kita masukkan, sehingga diperoleh X kuadrat minus 4X ya, karena X1 plus X2 nya 4, kemudian plus 1 karena X1 X1 kali X2 hasilnya ini 1 ya. Jadi ini adalah persamaan kuadrat yang dimaksud jika akar-akarnya adalah ini. Begitu anak-anak ya, dipahami? Berikutnya anak-anak perhatikan. Sekarang bagaimana menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan persamaan kuadrat lainnya ya. Nah, jika alfa dan beta itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan dicari, maka dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya, kita nanti akan peroleh rumus seperti ini ya. Ini masih menggunakan rumus yang tadi anak-anak ya. Nah, masih menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Sekarang perhatikan contohnya. Jika X1, X2 itu merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ini, tentukanlah persamaan kuadrat baru yang akarnya 3X1 dan 3X2. Jadi ceritanya begini, ini ada persamaan kuadrat, kita disuruh menyusun persamaan kuadrat baru yang nanti akar-akarnya itu ini, begitu anak-anak. Ya, dipahami dulu soalnya. Nah, sekarang penyelesaiannya, dari sini kan kita menemukan X1 plus X2, tadi rumusnya kan negatif B per A ya. Ini B-nya kan negatif 5, A-nya kan 1, berarti negatif 5 per 1 kan ininya 5. Kemudian X1 dikalikan X2 tadi kan C per A, C-nya kan 3, A-nya kan 1, berarti 3 per 1 kan hasilnya 3. Oke ya, dipahami dulu. Nah, sekarang kita disuruh membuat persamaan baru yang akarnya adalah ini. Ya, andaikan saja alfa dan beta itu merupakan akar-akar dari persamaan baru yang nanti akan kita susun, maka akan diperoleh begini. Alfa dan beta, jadi intinya kan alfa ini ya, berarti 3X1 ditambah 3X2 kan, ini adalah alfanya, ini adalah betanya, karena ini adalah akar-akar dari persamaan yang akan kita susun kan. Udah, dengan menggunakan distributif 3-nya kita keluarkan, 3 dikalikan X1 plus X2, sekarang kita masukkan saja ya, X1 plus X2 nya kan 5 ya, berarti 3 dikalikan 5 hasilnya berapa? 15 gitu ya. Sekarang alfa dikalikan beta, alfa dikalikan beta kan berarti 3X1 dikalikan 3X2, hasilnya adalah 9X1 X2 kan begitu. Nah, adapun X1 dikalikan X2 kan 3, maka 9 kali 3 hasilnya kan 27. Udah, sekarang kita tinggal mensubstitusi saja ya, dengan menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita kan masukkan rumusnya kan ini ya, X kuadrat negatif alfa plus beta X ditambah alfa dikalikan beta. Kita sekarang tinggal pas
Nah, sekarang kita tinggal mensubstitusikan saja anak-anak, perhatikan. Kita kan udah peroleh tadi alfa ditambah beta ini ya. Alfa ditambah beta hasilnya 15, kemudian alfa dikali beta hasilnya kan 27. Ya kan? Udah, kita tinggal masukkan saja di sini sehingga kita peroleh X kuadrat ya. Nah, minus 15X. Minus 15X ya, karena alfa betanya adalah 15X. Kemudian alfa dikalikan beta adalah 27. Selesai. Begitu ya. Baik, kita lanjut contoh berikutnya anak-anak. X1, X2 itu akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 3X minus 4 sama dengan 0. Nah, tentukanlah persamaan kuadrat baru yang akarnya 1/X1 dan 1/X2 atau merupakan kebalikan dari akar-akar ini. Nah, inilah alfa dan betanya ini ya. Sekarang kita cari dulu dari persamaan ini X1 plus X2. Masih ingat, X1 plus X2 adalah min B per A ya. Min B per A berarti minus 3/1 minus 3. Dan X1 dikali X2 adalah apa? C per A. C-nya negatif 4 ya. C-nya negatif 4 dibagi 1 hasilnya negatif 4. Nah, ini adalah X1 plus X2. Ini adalah X1 dikali X2. Nah, sekarang kita masuk ke alfa beta ya. Alfa beta, perhatikan. Jadi alfa plus beta ya berarti 1/X1 karena ini kita pandang sebagai alfa, ini sebagai beta. Maka 1/X1 ditambah 1/X2. Masih ingat ya penjumlahan bilangan pecahan ya. Maka ini dikali silang set X2 X1, nah, berarti yang atas menjadi X1 ditambah X2, yang bawah X1 kali X2. Begitu ya. Udah, anak-anak tinggal masukkan. X1 plus X2 nya adalah negatif 3, X1 dikali X2 nya adalah negatif 4, berarti negatif 3 per negatif 4, hasilnya adalah 3/4 ya. Gampang ya. Sekarang X1 dikali X2. Nah, maaf, alfa dikali beta. Alfa dikali beta kan berarti ini 1/X1 dikalikan 1/X2. Nah, kan begini. Kalau ini dikalikan hasilnya berapa? Nah, ini kan anak-anak tinggal 1/X1 kali X2, padahal X1 kali X2 kan negatif 4, maka nilainya adalah 1 per negatif 4. Nah, udah ketemu ini ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita tinggal mensubstitusi. Ini adalah alfa plus betanya, ini adalah alfa kali beta, maka tinggal kita substitusi ke persamaan ya. Ini yang baru ini ya, yang formulanya, maka ketemulah X kuadrat negatif 3/4X negatif 1/4 ya, karena ininya nilainya negatif. Nah, sekarang anak-anak cermati, ini kan bentuk pecahan di mana penyebutnya kan 4. Nah, sekarang semuanya anak-anak kalikan dengan 4. Ya, kalau dikalikan 4 ketemunya berapa nanti? Ya, ketemunya adalah ini menjadi 4X kuadrat. Ini kan kecoret menjadi negatif 3X, ini kecoret menjadi negatif 1. Selesai ya, gitu ya. Ini udah terbentuk pecahan, sudah tidak dalam bentuk terbentuk persamaan, udah tidak dalam bentuk pecahan. Kita lanjutkan berikutnya anak-anak. X1, X2 itu merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat minus 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, tentukanlah persamaan kuadrat baru yang akarnya X1 negatif 4, X2 negatif 4. Nah, inilah alfanya, inilah betanya, gitu ya. Nah, seperti biasa kita cari nilai X1, X2 nya. X1 plus X2 dan X1 kali X2. Nah, dari sini anak-anak, X1 plus X2 adalah min B per A ya. X1 plus X2 adalah min B per A. Negatif-negatif kan ini menjadi positif, hanya kan 1. Adapun X1 kali X2 kan C per A, 5 dipersatukan hasilnya 5. Nah, udah ketemu ini, menggunakan rumus penjumlahan dan perkalian tadi masih ya. Nah, ini alfa betanya. Sekarang kita cari alfa plus beta. Alfanya kan ini, betanya kan ini
Ini kalau kita jumlahkan menjadi berapa? Ya, menjadi, nah ini X1 ditambah X2, nanti kan negatif 4 tambah negatif 4. Ini kan X1 tambah X2 nya berapa? X1 tambah X2 nya kan 6 ya, negatif 4 negatif 4 kan negatif 8. Lah 6 negatif 8 hasilnya adalah negatif 2. Sekarang X1 alfa dikali beta. Alfa dikali beta kan berarti X1 negatif 4 dikalikan X2 negatif 4. Nah ini perkalian suku 2 ya, anak-anak harus terampil ini. Diperoleh berapa? X1 X2 di sini ya, 4 negatif 4 dikalikan X1. Ini kalau dikalikan ya, ini kan yang jauh dengan jauh ketemunya ini yang dekat dengan yang dekat kan negatif 4 X2, negatif 4 kalikan negatif 4 kan positif 16. Ini distributif, maka menjadi X1 X2, negatif 4 nya dikeluarkan. Nah ini kan menjadi X1 ditambah X2. Nah, ini kalau ditambah, nanti kalau dikalikan kan hasilnya kembali lagi ke bentuk negatif ini ya, lalu plus 16. Nah sekarang masukkan X1 kali X2 adalah 5 ya, X1 tambah X2 adalah 6, maka ini menjadi 5 dikurangi 4 dikalikan 6 ya, karena ini 6 lalu ditambah 16. Berapa hasilnya ini? Hasilnya adalah negatif 3 ya, 5 dikurangi 24 ditambah 16 hasilnya ada negatif 3. Sudah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai alfa plus beta dan alfa kali beta. Kita tinggal masukkan di sini, kita peroleh ya, E kuadrat alfa ditambah beta adalah negatif 2, berarti negatif 2x. Alfa kali beta adalah negatif 3. Ini menjadi berapa? Positif ya. Nah, maka diperoleh persamaan baru E kuadrat plus 2x negatif 3 ya. Demikian anak-anak, bagaimana cara menyusun persamaan baru yang akar-akarnya diketahui atau menyusun persamaan baru yang berkaitan dengan persamaan yang lain. Nah kalau anak-anak masih bingung, diputar ulang ya videonya. Dan jika video ini bermanfaat, ayo jangan segan untuk berbagi pada teman-teman yang lain ya, agar temanmu juga bisa memahami bagaimana menyusun persamaan baru dari persamaan kuadrat yang sudah diketahui. Oke, saya ingatkan jangan lupa dukung video ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Tekan tanda lonceng yang ada di sampingnya agar kalian bisa mengikuti perkembangan terkini dari channel Matematika 100. Terima kasih, sehat selalu untuk anak-anak semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.